Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Cipto Sumadi MSc MPD dan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma dan Moral Pancasila. Perkenalkan, saya Rodiana dengan NIM 1401620006 dari PPKND. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang skrip esai yang telah saya buat mengenai mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma dan Moral Pancasila selama 15 pertemuan. Pendidikan Nilai, Norma dan Moral Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sangat berperan penting sebagai bekal untuk calon guru PPKN nantinya. Mata kuliah ini berdimensi akademis, kurikuler, dan filosofi. Pendidikan Nilai, Norma dan Moral Pancasila membahas terkait konsep dan filsafat nilai, konsep dasar etika, moral dan norma, teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, Erik Erikson, dan Jean Piaget atau pandangan para tokoh tentang moral pertama, teori moral menurut John Dewey, Baldwin, dan Emil Durkheim atau pandangan para tokoh tentang moral kedua, konsepsi pendidikan moral dan karakter menurut Thomas Lickona, konstelasi nilai, norma, dan moral Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan perspektif historis kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dan perspektif histori pasca kemerdekaan, nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, nilai Pancasila dalam dimensi spiritualitas, nilai Pancasila dan dimensi religiusitas, organisasi nilai dan moral Pancasila dalam pendidikan PPKN sebagai pendidikan nilai dan norma dan moral Pancasila. Dan yang terakhir ialah masa depan pendidikan nilai dan moral Pancasila. Saya akan memberi refleksi pada tiap materi. Yang pertama ialah konsep dan filsafat nilai. Nilai ialah suatu produk perbuatan, prestasi, dan peristiwa. Produk itu dapat berupa Pancasila atau pedoman kita selama ini, lalu perbuatan seperti menghargai diri kita sendiri, lalu prestasi yaitu sebuah pencapaian yang kita peroleh, dan peristiwa seperti hikmah atau akibat dari hal yang telah kita lakukan. Lalu nilai memiliki karakter karena harus dihargai, dijunjung tinggi, dipandang hebat, dan harus dikehendaki. Nilai memiliki dua kategori yaitu nilai baik dan nilai buruk. Macam-macam nilai ada eudaimonisme, pendekatan truistik dan komunitarian, utilitarian, pendekatan kosmis biologis, dan pendekatan liberarian. Ada 3 jenis moral yaitu estetik nilai, personal values, dan moral values. Dari pembahasan konsep dan filsafat nilai, saya memahami materinya, dan sebagai mahasiswa, saya memahami bahwasannya dalam suatu hal, tindakan atau perbuatan baik dan buruk itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita bersikap dan memahami baik buruknya, hal tersebut tergantung pada apa yang kita pahami, karena tidak semua manusia memiliki pengertian yang sama, dan terdapat juga moral value, hal yang disepakati semua orang. Saya juga memahami bahwasanya nilai ini membahas bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan juga membahas tentang orang lain dan alam sekitar. Segala sesuatu yang kita lakukan dibahas di dalam nilai. Saya menjadi termotivasi gitu untuk selalu melihat sesuatu dari orang lain dengan dua sisi, sisi baik dan sisi buruknya, dan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Teori perkembangan moral Jean Piaget yaitu ada tahap perkembangan kognitif terdiri dari 4, yaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Sedangkan menurut Erikson terdapat 8 tahap psikososial, yaitu keyakinan versus ketidakpercayaan, otonomi versus rasa malu dan keraguan, inisiatif versus kesalahan, kesusahan versus rendah diri, pencarian identitas versus difusi identitas, keintiman versus isolasi, generativitas versus stagnasi, dan integritas versus keputusan. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral manusia terdapat 3 tingkat dan 6 tahap, yaitu tingkat prakonvensional terdapat 2 tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, dan tahap orientasi relativis instrumental. Yang kedua tingkat konvensional, yaitu tahap penyesuaian dengan kelompok, dan tahap orientasi hukum dan ketertiban. Dan yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional, yaitu orientasi kontrak sosial, legalistik, dan orientasi prinsip etika universal. Berdasarkan materi tersebut, saya memahami materi tersebut dengan baik, dan saya jadi paham bahwa saya sedang berada di fase keintiman versus isolasi berdasarkan tahap psikososial Erikson karena saya berumur 20 tahun. Dan saya menyadari bahwa cara saya berhubungan dengan teman-teman, seperti saya berkomunikasi dengan teman-teman, telah mengalami perubahan yang drastis. Saya termotivasi untuk berusaha menjalin hubungan yang baik dengan komunikasi yang baik kepada teman-teman, dan juga saya menjalin komunikasi dengan baik kepada teman-teman agar teman-teman tidak mengalami kesepian sehingga mengakibatkan depresi. Saya juga baru memahami bahwa tahap psikososial ini terus berkembang hingga manusia tutup usia. Audio Jungle. Materi keempat yaitu pandangan para tokoh tentang moral kedua, yaitu John Dewey, Baldwin, dan Emil Durkheim. Perkembangan moral menurut John Dewey terdiri dari prakonvensional, konvensional, dan prakonvensional. Sedangkan menurut Baldwin itu terbagi jadi 3 tahap, yaitu proyektif, subjektif, dan efektif. Sedangkan menurut Emil Durkheim itu terbagi menjadi 2 tahap, yaitu berlangsung di keluarga atau taman kanak-kanak, dan tahap kedua berlangsung di sekolah. Dari materi tersebut saya memahami materinya, dan saya menyadari bahwa moral anak-anak sangat berpengaruh dengan kehidupan di taman kanak-kanak dan
sekolah. Saya termotivasi untuk belajar lebih lanjut mengenai perkembangan moral untuk moral saya sendiri dan untuk berhubungan dengan orang lain. Lalu materi yang kelima yaitu konsepsi pendidikan moral dan karakter menurut Thomas Likona. Menurutnya karakter terdiri dari nilai operatif yang melibatkan batin seseorang. Batin seseorang dapat diandalkan untuk menghadapi situasi dengan cara menilainya baik menurut moral. Terdapat 3 komponen dalam karakter yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ketiganya saling berhubungan. Dari pembahasan di atas saya memahami materinya dan saya semakin yakin bahwa moral dan karakter anak sangat berpengaruh dari peran orang tua dan pendidik di sekolah. Saya termotivasi untuk terus memperbaiki moral dan karakter yang menurut saya hingga saat ini moral dan karakter diri saya belum terlalu baik. Materi yang keenam yaitu konstelasi nilai norma dan moral Pancasila. Dari pembahasan konstelasi nilai norma dan Pancasila membahas terkait era digital yang membuat interaksi dan intensitas dari paparan informasi yang berbau pribadi di media sosial gitu. Following atau followers antara guru dan peserta didik. Dari materi tersebut saya memahami materinya dan saya paham tentang hal-hal yang boleh saya lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan di media sosial. Dari materi tersebut saya juga lebih mengontrol dalam penggunaan media sosial dalam mengupload sesuatu di media sosial saya seperti di Snapgram atau Instastory. Dalam penggunaan media sosial saya lebih berhati-hati untuk men-share atau memposting hal-hal yang lebih private atau privasi tentunya. Dan saya juga tidak pernah menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menjadikan mengungkapkan emosi, menjudge atau membuli orang lain. Lalu selanjutnya materi ke-8 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam perspektif histori prakemerdekaan. Dalam materi ini dibahas tentang Pancasila dalam perspektif histori prakemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan dan rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Terdapat beberapa rancangan Pancasila, tetapi pada intinya yaitu sama gitu, untuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, pelakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dari materi tersebut saya memahami materinya dan sebagai mahasiswa saya harus menjalankan Pancasila dan menghargai Pancasila. Pancasila tidak bisa lepas dari kerajaan kuno di Indonesia yang di dalamnya terkandung adat istiadat, budaya, dan agama yang sudah ada sejak dari zaman dahulu. Saya menjadi paham bahwa Pancasila sebagai bukti untuk bebas dari beragam ideologi yang ada dan bebas dari penjajahan Belanda yang ada. Materi ke-9 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam historis pasca kemerdekaan. Dalam materi ini nilai Pancasila bagi warga negara dijadikan pedoman bagi warga negara gitu. Konsep besar Pancasila sebagai falsafah moral. Terdapat 3 aspek yang tercakup Pancasila sebagai falsafah moral, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Konteks kesejarahan terhadap nilai Pancasila pasca kemerdekaan pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Perkembangan B7 dan P4 pada masa Orde Baru yang berisi indoktrinasi mengenai Pancasila yang diperkenalkan dengan P4 atau pedoman pengayaan dan pengamalan Pancasila. Perkembangan BP7 dan P4 dalam konteks reformasi. Dari materi ini saya memahami materinya dan saya mengetahui bahwa Pancasila sempat melemah dan Bapak Presiden Joko Widodo Indonesia saat ini itu mengikuti jejak Presiden Soeharto untuk membentuk unit kerja Presiden bidang pemantapan ideologi Pancasila atau BPIP. Hal ini untuk meningkatkan gitu atau sebagai pencegahan atau pengupayaan perwujudan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Materi ke-10 yaitu nilai Pancasila dan nilai-nilai universal. Terdapat nilai universal yang artinya terdapat nilai yang sangat dihormati dan diakui oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Tentunya nilai universal ini ialah nilai yang dapat diterapkan gitu pada kehidupan sehari-hari. Pancasila mengandung nilai universal yang berkembang dan dikembangkan oleh individu manusia yang setara dengan kodratnya, yaitu makhluk sosial dan pribadi. Materi ke-10 yaitu nilai Pancasila dan nilai-nilai universal. Terdapat nilai universal yang artinya terdapat nilai yang sangat dihormati dan diakui oleh negara yang ada di dunia. Tentunya nilai universal ini ialah nilai yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pancasila mengandung nilai universal yang berkembang dan dikembangkan oleh individu manusia yang setara dengan kodratnya, yaitu makhluk sosial dan pribadi. Dalam bencana wabah yang melanda dunia, dalam nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, PBB ditantang oleh Agenda 2030 dalam penerapan universal untuk hak asasi manusia internasional, menghapus bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, dan memastikan yang tertinggal dan menjangkau seluruhnya. Dari materi ini saya memahami materinya, dan saat ini saya sedang berusaha mendukung penegakan hak asasi manusia dan melakukan kewajiban yang harus dilakukan. Saya sebagai mahasiswa yaitu tolong menolong antar sesama, tidak melakukan bully kepada orang lain dan kepada orang yang terkucilkan. Materi ke-11 yaitu nilai Pancasila dalam dimensi spiritualitas. Spiritualitas guna menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negara. Pancasila menurut William Chang ialah inti kehidupan bangsa Indonesia dan selalu dalam kerangka nilai-nilai spiritualnya. Pancasila dan spiritualitas tak dapat dipisahkan karena keduanya itu memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat dengan seluruh aspek kehidupan dalam prinsip Pancasila, baik dari aspek teologis, religius, kebangsaan, kesejahteraan, budaya, politik, gerakan kejiwaan, dan perekonomian, anti korupsi. Salah satu contoh implementasi Pancasila dalam dimensi spiritualitas. Dari materi tersebut saya memahami materinya. Saya sedang berusaha untuk membantu satu sama lain, gotong royong, adil, dan meningkatkan semangat kemanusiaan. Dan menurut saya pembelajaran anti korupsi sangat penting untuk diajarkan kepada generasi saat ini karena maraknya korupsi yang terjadi saat ini.
Materi ke-12 yaitu nilai Pancasila dan dimensi religiusitas. Asas religiusitas, kultural, dan kenegaraan merupakan 3 asas yang sangat menggambarkan bahwa Pancasila memiliki makna dan muatan religiusitas. Pancasila diakui keseluruhannya sebagai kesepakatan atas kepentingan bersama semua agama di Indonesia. Implementasi nilai Pancasila dalam dimensi religiusitas ialah pembelajaran PPKN, membaca doa di awal dan di akhir pembelajaran, dan jujur. Dari materi tersebut saya memahami isi materinya, dan saat ini saya sedang mengupayakan untuk selalu berkata jujur walaupun menyakitkan, membaca doa di awal dan akhir pembelajaran, toleransi, percaya Tuhan Yang Maha Esa, dan menghargai pendapat yang berbeda antar agama. Materi ke-13 yaitu organisasi nilai dan moral Pancasila dalam pendidikan. Nilai moral Pancasila ialah pedoman manusia dalam kehidupan berperilaku. Etika Pancasila merupakan mentalitas sosial yang signifikan yang harus diterapkan oleh masyarakat setempat. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menitik beratkan pada karakter. Salah satu nilai dan moral KIKD PPKN pada kurikulum 2013 ialah mengakui dan menghargai nilai yang melekat pada pengingkaran hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Menganalisis dan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pembahasan di atas, saya memahami isi materinya. Saya sebagai mahasiswa sudah melakukan dan menghargai hak dan kewajiban warga negara, masih berusaha sampai saat ini untuk menjalankan hak dan kewajiban warga negara. Saya juga sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban warga negara. Materi ke-14 yaitu PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila. Terdapat 2 artikel yaitu Pattern of Tolerance, Values Transformation by Parents Toward Early Childhood, dan The Indonesian Proverb of Peace. Education Semiotic Analysis for Cultural Citizenship Literacy. Menurut artikel pertama terdapat 4 hal yang masyarakat perhatikan, yaitu orang tua mengajari anaknya untuk selalu hormat kepada orang lain, memperhatikan mainan yang anak-anak pakai, menghormati perbedaan dan belajar tradisi dan budaya lain dengan anak-anak, membangun entitas nilai norma merupakan sebuah komitmen. Pada prosiding kedua atau artikel kedua yaitu membahas Indonesia memiliki bahasa yang beragam, contohnya Minang dan Dayak. Secara kultural berorientasi pada perdamaian, moral dasar dan etika dijadikan sebagai bahan dasar. Dari pembahasan di atas, saya memahami isi materinya. Sebagai mahasiswa, saya sepakat dengan cara masyarakat Cibubur yang mengajarkan kepada anak-anak. Saat ini saya sedang berusaha untuk mempelajari bagaimana memandang mainan anak-anak sebagai media untuk hal positif atau bertoleransi. Materi ke-15 yaitu masa depan pendidikan nilai dan moral Pancasila. Terdapat materinya di YouTube yang berjudul Prospek Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila oleh Fauzi Abdillah. Indonesia masih terdapat ketimpangan digital di daerah tertentu. Indonesia ranking ke-26 dari 30 negara. Dalam digital kompetensi, Indonesia urutan 24 dari 30 dan paling lemah dalam screen time management. Dalam DCI Microsoft, Indonesia memiliki skor yang menyedihkan. Cara menghadapinya dengan cara digital citizenship, digital creativity, dan digital competitiveness. Pancasila berperan dalam semua dimensinya. Dari materi di atas, saya sudah mengetahui digital, tetapi belum memahami secara mendalam tentang ranah digital dalam BQ Institute 2019. Sampai saat ini saya bermedia digital masih belum merasa aman untuk berbagi privasi di sosial media. Saat ini saya sudah melakukan face-to-face learning dan blended hybrid. Terdapat 4 sektor yang ditekankan, yaitu pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan. Saya masih belum update untuk mengetahui isu-isu global. Rencana strategi jika saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah pendidikan nilai norma dan moral Pancasila di perguruan tinggi, yaitu saya akan berdiskusi dengan mahasiswa untuk mengetahui sistem pembelajaran bagaimana yang lebih mudah dipahami, apakah face to face ataukah e-learning ataukah malah blended learning. Setelah itu saya akan memberikan materi tentang nilai, etika, moral, dan norma. Setelah itu saya meminta setiap pertemuan mahasiswa mencari isu-isu global terkini agar dapat memenuhi salah satu global kompetensi. Sekian skrip esai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum